Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube KKM Tematik 31. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Rosi berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 sekolah dasar. Kita langsung belajar dengan penuh semangat. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Lalu, bagaimana cara kamu dan teman-temanmu memainkannya? Hari ini, kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Yang pertama, ada yang disebut dengan benteng-bentengan. Bagaimana cara memainkannya? Yuk kita simak bersama-sama. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang yang memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Contohnya, kamu kelompok 1. Ketika kamu dikejar, kamu tertangkap, maka kamu akan menjadi tertawan di kelompok 2. Seperti itu adik-adik, dalam bermain benteng, satu harus berusaha menyelamatkan kalian dan tetap melindungi bentengnya. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki alat musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai alat musik tradisional ya. Ada suling, kecapi, tival, angklung, dan lain sebagainya. Demikian pula bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional juga pasti berbeda-beda. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Kita akan melakukan beberapa percobaan berikut. Pernahkah kalian berpikir adik-adik, mengapa kita bisa mendengar suara atau bunyi dengan telinga kita? Nah, kita akan melakukan 3 percobaan nih. Nanti akan ada 3 percobaan yang dapat kalian coba di rumah masing-masing ya. Percobaan pertama mempunyai tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan yang bisa kalian siapkan di rumah adalah selang plastik dengan panjang 2 meter atau lebih. Nah, langkah kerjanya yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu untuk memegang ujung yang lainnya. Kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Kemudian minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Lalu dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan.
Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa apakah suaranya nanti terdengar atau tidak. Nah, nanti di sini yang satu selangnya itu didekatkan ke telinganya, yang satu berbicara. Kemudian kalian coba dengarkan suaranya. Kalau kalian sudah coba, Kak Rosi yakin kalian bisa mendengarkan suara teman kalian melalui saluran tersebut. Percobaan yang kedua tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang bisa kalian siapkan itu ada gelas plastik 4 buah, benang kasur, paku. Nanti ini minta tolong kepada ibu kalian yang siapkan, bapak atau ibu ya. Kemudian langkah kerjanya adalah yang pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kemudian potong tali kasur sepanjang 2 sampai dengan 3 meter. Lalu masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Dan buatlah simpul agar dia tidak lepas. Nah, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Jadi nanti ada 2 percobaan di sini, dengan atau tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Nah, Kak Rosi sudah pernah mencobanya adik-adik. Jadi kita menggunakan benangnya, kita akan mendengar apa yang teman kita ucapkan dengan jelas. Tapi jika kita tanpa benang, nanti kita tidak akan bisa mendengarkan suara teman kita. Nah, mengapa demikian adik-adik? Nanti Kak Rosi jelaskan mengapa ketika ada memakai benang, ini kita bisa mendengarkan suara teman kita. Nah, selanjutnya percobaan ketiga. Dengan tujuannya adalah mengidentifikasi bunyi yang merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang bisa kalian siapkan adalah ada ember besar, nanti diisi air penuh, kemudian batu koral dan corong kecil. Kalau kalian tidak punya corong kecil, kalian bisa pakai botol bekas yang dipotong setengah. Nah, langkah kerjanya adalah pertama isi ember dengan air hingga penuh, kemudian masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada bagian ember ya. Kemudian ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan, apakah suaranya terdengar? Nah, seperti pada gambar dan video ini adik-adik, apakah kalian bisa mendengarnya? Pasti bisa mendengar suara batu tersebut, mendengar ketukan batu yang kalian pukulkan ke ember besar tadi. Nah, dari sini kita bisa mencatat tentang sifat bunyi merambat, bahwa bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama itu adanya sumber bunyi. Kalau kalian berbicara, berarti sumber bunyinya adalah suara kalian sendiri adik-adik. Kemudian ada media penghantar. Tadi ketika kita berbicara dengan telepon gelas plastik, ada media penghantarnya yaitu benang. Ketika benang itu dilepas, kita tidak bisa mendengarkan karena tidak ada media penghantarnya. Kemudian yang ketiga ada pendengar. Itu adalah syarat bunyi dapat didengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi ini sampai kepada pendengar dengan cara merambat.
Bunyi dapat merambat melalui media perantara seperti udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Nah, dari percobaan tadi, kalau yang dari percobaan pertama kita memakai selang, itu media perantaranya adalah udara. Seperti kita bicara seperti ini, media perantaranya adalah udara. Nah, ketika kita ke percobaan ketiga mendengarkan suara ketukan batu di ember yang berisi air, itu membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui zat cair. Dan yang benda padat itu adalah telepon, gelas plastik, dan benang kasur tadi. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara atau media penghantar di sini. Kalau kalian berada di ruang hampa udara, artinya tidak ada udara nih adik-adik di situ. Otomatis kalian tidak akan bisa nih mendengar suara atau mendengar bunyi. Artinya tidak akan ada terdengar suaranya, seperti itu. Kemudian bunyi yang merambat melalui benda padat ataupun zat cair ini akan terdengar lebih jelas dibandingkan dengan bunyi yang merambat melalui udara. Nah, demikian adik-adik untuk pembahasan materi kita yang ada di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang indahnya kebersamaan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa tekan subscribe, tekan loncengnya, lalu like dan share ke sosial media kalian. Terima kasih.